Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalan Aulia dengan NIM 2523185. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir atau project UAS dari mata kuliah jaringan nirkabel. Materi saya akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu materi antena. Antena adalah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik atau sinyal radio. Dalam teknologi komunikasi, antena memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penghubung antara perangkat elektronik dengan udara sebagai media penghantar sinyalnya. Tanpa adanya antena, proses komunikasi nirkabel seperti telepon seluler, siaran televisi, radio, hingga internet wireless tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, secara umum, antena bekerja dengan cara mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses pengiriman sinyal. Nah, sebaliknya, ketika menerima sinyal, antena akan mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi energi listrik agar dapat diproses oleh perangkat penerima. Di era teknologi yang sekarang ini, penggunaan antena itu sudah sangat luas. Hampir semua perangkat komunikasi menggunakan antena, baik yang terlihat secara langsung maupun yang berada di dalam perangkat. Contohnya terdapat pada smartphone, router Wi-Fi, televisi, radio, radar, hingga sistem navigasi pesawat terbang. Antena memiliki beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Salah satu jenis antena yang paling umum adalah antena omnidireksional. Antena ini mampu memancarkan sinyal ke berbagai arah secara merata sehingga cocok digunakan pada jaringan Wi-Fi rumahan atau jaringan seluler. Jenis berikutnya yang kedua itu antena direksional. Antena ini memusatkan pancaran sinyal hanya ke satu arah saja sehingga jangkauan sinyalnya menjadi lebih jauh dan lebih kuat. Contoh penggunaannya dapat ditemukan pada antena parabola dan antena pemancar komunikasi jarak jauh. Nah, selain itu juga terdapat antena dipole yang sering digunakan pada radio, antena monopole yang banyak digunakan pada perangkat komunikasi sederhana, serta antena microstrip yang bentuknya kecil dan sering digunakan pada perangkat modern seperti GPS dan smartphone. Dalam penggunaannya, antena memiliki beberapa karakteristik yang penting yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Karakteristik pertama itu gain antena. Gain merupakan kemampuan antena untuk memperkuat arah pancaran sinyal. Semakin besar nilai gain, maka semakin jauh pula jangkauan sinyal yang dapat dicapai. Yang kedua itu frekuensi kerja. Setiap antena dirancang bekerja untuk frekuensi tertentu agar performanya maksimal. Jika digunakan pada frekuensi yang tidak sesuai, maka kualitas sinyalnya dapat menurun. Nah, karakteristik ketiga yaitu pola radiasi. Pola radiasi menunjukkan bagaimana arah penyebaran sinyal dari sebuah antena. Ada antena yang menyebarkan ke segala arah dan ada juga yang fokus ke satu arah tertentu. Selain itu, ada karakteristik yang keempat yaitu bandwidth, yaitu kemampuan antena dalam menangani tentang rentang frekuensi tertentu. Bandwidth yang lebih besar biasanya membuat antena lebih fleksibel dalam penggunaan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat antena dirasakan secara langsung saat menggunakan handphone untuk menelepon atau berkomunikasi menggunakan internet. Antena pada smartphone akan berkomunikasi pada tower BTS untuk mengirim dan menerima data. Pada televisi, antena digunakan untuk menangkap siaran dari stasiun pemancar agar gambar dan suara dapat diterima dengan jelas. Nah, pada jaringan Wi-Fi, antena berfungsi memperluas jangkauan sinyal internet sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan yang digunakan oleh militer, penerbangan, dan kelautan. Sekian dari saya untuk materi pertama, lanjut ke materi kedua. Lalu materi selanjutnya yaitu internet satelit. Nah, internet satelit itu merupakan layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media penghubung untuk mengirim dan menerima data. Teknologi ini sangat membantu terutama di daerah yang sulit jangkau oleh jaringan kabel fiber optik maupun jaringan seluler biasa. Nah, berbeda dengan internet kabel
atau Wi-Fi pada umumnya, internet satelit itu tidak membutuhkan infrastruktur yang seperti kabel panjang di daratan. Nah, karena itu kabel internet satelit sering digunakan di wilayah terpencil seperti pedalaman, pegunungan, pulau-pulau kecil, bahkan di tengah laut. Nah, cara kerja itu dimulai ketika pengguna mengakses internet melalui perangkat seperti laptop atau smartphone yang terhubung ke modem satelit. Dari perangkat tersebut, data akan dikirim ke antena parabola. Kemudian diteruskan menuju satelit yang berada di orbit bumi. Setelah menerima sinyal, satelit akan meneruskan data ke stasiun bumi atau gateway yang terhubung dengan jaringan internet global. Selanjutnya, data dari internet akan dikirim kembali melalui satelit ke antena pengguna sehingga informasi dapat diterima oleh perangkat pengguna. Karena wilayah komunikasi dilakukan melalui satelit di luar angkasa, internet satelit mampu menjangkau wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan jaringan biasa. Dalam sistem internet satelit terdapat beberapa komponen utama. Komponen pertama yaitu satelit komunikasi. Satelit ini berada di orbit bumi dan berfungsi menerima serta meneruskan sinyal data. Dan yang kedua itu stasiun bumi atau gateway. Bagiannya ini menjadi penghubung antara satelit dan jaringan global. Yang ketiga itu antena parabola yang dipasang di lokasi pengguna untuk menerima dan mengirim sinyal ke satelit. Komponen yang terakhir yaitu modem satelit yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan internet. Satelit komunikasi sendiri memiliki beberapa jenis orbit, salah satunya satelit GEO atau Geostationary Earth Orbit. Satelit GEO berada di sekitar 36.000 km dari permukaan bumi dan bergerak mengikuti rotasi bumi sehingga posisinya terlihat tetap. Kelebihan satelit GEO adalah mampu mencakup wilayah yang sangat luas, tapi memiliki kekurangan berupa latensi atau delay yang cukup tinggi karena jaraknya sangat jauh. Selain itu, GEO atau GEO saat ini berkembang juga seperti satelit LEO atau Low Earth Orbit. Satelit ini berada lebih dekat ke bumi sehingga koneksi internetnya menjadi lebih cepat dan latensinya lebih rendah. Nah, salah satu contoh layanan LEO itu adalah Starlink yang menggunakan ribuan satelit untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi. Internet satelit memiliki kelebihan. Yang pertama itu jangkauan yang sangat luas sehingga cocok digunakan di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur internet. Kelebihan berikutnya, instalasi yang lebih fleksibel karena tidak perlu menarik kabel jaringan dalam jarak jauh. Selain itu, internet satelit juga dapat digunakan dalam kondisi darurat seperti bencana alam yang menyebabkan jaringan komunikasi yang biasanya rusak. Nah, namun internet satelit ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya itu biaya pemasangan perangkat yang relatif mahal dibanding internet biasa. Selain itu, kualitas sinyalnya dapat dipengaruhi oleh cuaca seperti hujan deras, badai, awan tebal yang dapat mengganggu komunikasi antara antena dan satelit. Pada beberapa layanan, latensi internet juga masih cukup tinggi sehingga kurang optimal untuk aktivitas yang menggunakan respon cepat seperti game online kompetitif. Di Indonesia sendiri, internet satelit ini memiliki peran yang sangat penting karena wilayah Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terpencil. Dengan adanya internet satelit, akses komunikasi dan pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan internet. Internet satelit juga dimanfaatkan pada sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perkapalan, pertambangan, hingga militer untuk mendukung komunikasi jarak jauh. Seiring berkembangnya teknologi ini, layanan internet satelit sangat cepat dan stabil. Banyak perusahaan teknologi terus mengembangkan sistem satelit modern agar akses internet dapat dinikmati secara merata di dunia. Sekian penjelasan dari saya, lanjut ke materi ketiga. Yang ketiga itu ada jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi tanpa kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti mobile phone, smartphone, tablet, dan modem ke jaringan komunikasi. Adanya jaringan seluler dapat melakukan panggilan telepon, pengiriman pesan, pengaksesan internet, hingga menggunakan berbagai aplikasi secara online
dari mana saja dan kapan saja yang berada dalam jangkauan sinyal. Disebut jaringan seluler karena wilayah layanannya dibagi menjadi beberapa area kecil yang disebut sel atau shell. Setiap sel memiliki menara pemancar yang dikenal sebagai BTS atau Base Transceiver Station. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dari perangkat pengguna. Cara kerjanya dimulai ketika handphone pengguna mengirim sinyal ke BTS terdekat. Setelah itu, data akan diteruskan ke pusat jaringan operator untuk diproses. Selanjutnya, jaringan operator akan menghubungkan komunikasi tersebut antara pengguna dengan internet. Nah, keunggulannya jaringan seluler dapat berpindah jaringan secara otomatis ketika pengguna bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemindahannya terjadi dengan koneksi antar BTS yang disebut sebagai handover. Dengan adanya handover, pengguna tetap dapat melakukan panggilan atau menggunakan internet tanpa terputus meskipun berada di jalanan. Dengan jaringan seluler terdapat beberapa komponen utama. Komponen yang pertama yaitu perangkat pengguna seperti handphone atau modem. Perangkat ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi. Komponen kedua itu BTS atau tower pemancar sinyal. BTS berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan operator. Komponen ketiga, pusat switching dan server operator yang bertugas mengatur lalu lintas komunikasi, penyimpanan data, serta koneksi internet. Perkembangan jaringan seluler dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama disebut 1G yang masih menggunakan teknologi analog dan hanya mendukung komunikasi suara. Yang kedua, ada 2G yang sudah menggunakan sistem digital. Pada generasi ini, pengguna mulai dapat mengirim SMS dan kualitas suara menjadi lebih baik. Kemudian berkembang generasi ketiga itu 3G yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Teknologi 3G mulai mendukung video call dan penggunaan media sosial. Lalu hadirlah 4G yang menawarkan koneksi internet jauh lebih cepat dan stabil. Dengan 4G, pengguna dapat menikmati streaming video, game online, dan berbagai aplikasi digital dengan lebih nyaman. Dan untuk sekarang, kita menuju ke 5G. 5G memiliki kecepatan internet yang sangat tinggi dengan latensi yang sangat rendah, serta mampu menghubungkan lebih banyak perangkat secara bersamaan. Teknologi 5G ini diprediksi dapat mendukung perkembangan smart city, kendaraan otomatis, dan IoT. Jaringan seluler juga memiliki banyak kelebihan. Yang pertama itu kemudahan komunikasi tanpa menggunakan kabel. Pengguna dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja selama masih terdapat sinyal operator. Kedua, mendukung mobilitas tinggi sehingga cocok untuk digunakan pada perangkat bergerak seperti handphone. Yang ketiga, kecepatan internet pada jaringan seluler juga semakin baik sehingga membantu aktivitas belajar online, pekerjaan, bisnis digital hingga hiburan. Nah, namun juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu kualitas sinyal dapat melemah di daerah terpencil seperti pegunungan, gedung yang memiliki banyak penghalang, dan lain-lain. Yang kedua, ketika terlalu banyak pengguna dalam satu wilayah, jaringan tersebut bisa memiliki gangguan atau penurunan kecepatan karena kapasitas BTS yang terbatas. Faktor cuaca juga menjadi gangguan teknis dan dapat mempengaruhi kualitas jaringan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, jaringan seluler memiliki peranan yang sangat besar. Ini dapat digunakan dalam komunikasi pribadi, transportasi online, transaksi digital, media sosial, layanan kesehatan, pendidikan online, hingga sistem keamanan. Nah, bahkan saat ini pun hampir semua aktivitas masyarakat modern bergantung pada jaringan seluler dan koneksi internet. Di masa depan, perkembangan jaringan seluler ini diperkirakan akan semakin maju dengan teknologi yang lebih cepat, stabil, dan efisien. Pengembangan jaringan 5G juga mulai membuka jalan menuju teknologi komunikasi yang lebih canggih. Sekian dari saya akan lanjutkan ke materi keempat. Lalu ada materi keempat yaitu jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan perangkat sensor kecil yang saling terhubung secara wireless atau tanpa kabel untuk mengumpulkan, memantau, dan mengirim data dari lingkungan sekitar secara otomatis.
Sensor-sensor tersebut dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti suhu, kelembapan, cahaya, getaran, hingga suara. Data yang diperoleh sensor kemudian dikirim ke pusat pengolahan data atau server untuk dianalisis sehingga dapat digunakan untuk informasi yang bermanfaat. Teknologi jaringan sensor saat ini berkembang sangat pesat karena banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pertanian, kesehatan, industri, keamanan, hingga teknologi smart city dan Internet of Things atau IoT. Cara kerja jaringan sensor nirkabel dimulai ketika sensor mendeteksi kondisi tertentu di lingkungan sekitar. Setelah itu, sensor akan mengubah hasil pengukuran menjadi data digital. Data tersebut kemudian dikirim secara nirkabel menggunakan gelombang radio menuju node lain atau langsung ke pusat pengolahan data. Setelah data diterima, sistem akan melakukan analisis dan menampilkan informasi kepada pengguna. Sebagai contoh, pada sistem pemantauan suhu ruangan, sensor akan membaca suhu secara otomatis. Jika suhu terlalu tinggi, maka sistem dapat memberikan peringatan atau mengaktifkan pendingin ruangan secara otomatis. Dalam jaringan sensor nirkabel terdapat beberapa komponen utama. Komponen pertama itu sensor. Sensor berfungsi mendeteksi perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Komponen kedua adalah microcontroller yang bertugas mengolah data dari sensor sebelum dikirim ke jaringan. Nah, komponen berikutnya adalah modul komunikasi wireless yang digunakan untuk mengirim data tanpa kabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan radio frekuensi. Selain itu, terdapat sumber daya seperti baterai yang digunakan untuk menjalankan perangkat sensor. Pada beberapa sistem modern juga terdapat gateway atau pusat penghubung yang mengumpulkan data dari banyak sensor sebelum dikirim ke server utama. Jaringan sensor nirkabel memiliki beberapa topologi jaringan. Salah satunya itu topologi STAR, yaitu semua sensor terhubung langsung ke pusat kontrol. Kemudian terdapat topologi mesh, di mana setiap sensor dapat saling terhubung dan membantu meneruskan data ke sensor lainnya. Topologi ini lebih stabil karena jika satu jalur terganggu, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Selain itu, terdapat topologi tree yang terbentuk seperti struktur pohon yang berhubungan bertingkat antar node sensor. Lalu teknologi jaringan sensor nirkabel memiliki banyak kelebihan. Kelebihan utamanya, pemasangannya lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel yang rumit. Selain itu, jaringannya lebih fleksibel dan dapat dipasang di lokasi yang sulit dijangkau. Kelebihan lainnya, kemampuan memonitoring secara real time dapat dipantau sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi lingkungan dengan cepat. Nah, teknologi ini pun membantu mengurangi pekerjaan manusia karena banyak proses pemantauan dilakukan secara otomatis oleh sensor. Namun jaringan sensor nirkabel juga banyak kekurangannya. Satu keterbatasannya sumber daya baterai. Karena banyak sensor menggunakan baterai kecil, maka perangkat harus dirancang agar hemat energi. Nah, itu jaringan sensor nirkabel juga dapat mengalami gangguan sinyal akibat jarak, cuaca, atau hambatan fisik. Masalah keamanan data juga menjadi tantangan karena data yang dikirim secara wireless berisiko disadap jika sistem keamanannya kurang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan sensor nirkabel memiliki banyak penerapan di bidang pertanian. Sensor digunakan untuk memantau kelembapan tanah, suhu udara, dan kondisi tanaman sehingga proses penyiraman dapat dilakukan secara otomatis. Di bidang kesehatan, sensor digunakan untuk memantau kondisi pasien seperti detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh secara real time. Nah, dalam dunia industri sendiri, jaringan ini digunakan untuk membantu kondisi mesin dan mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dalam bidang keamanan, adanya alarm otomatis, kamera pintar, dan pendeteksi kebakaran. Nah, pada konsep smart home sendiri, jaringan ini digunakan untuk mengontrol lampu, pendingin ruangan, kamera keamanan, serta perangkat elektronik lainnya menggunakan smartphone. Perkembangan IoT membuat penggunaan sensor semakin luas. Banyak perangkat modern saat ini saling terhubung
menggunakan sensor jaringan wireless untuk bertukar data secara otomatis. Harapannya di masa depan, sensor diperkirakan akan semakin berkembang dengan ukuran yang lebih kecil, konsumsi daya yang lebih hemat, dan kemampuan komunikasi yang lebih cepat. Nah, sekian materi 4 dari saya, lanjut ke materi kelima. Lanjut ke materi kelima, yaitu jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan jaringan sementara yang dibentuk ketika beberapa perangkat ingin saling terhubung dan berkomunikasi secara langsung. Dalam jaringan ini, setiap perangkat memiliki peran yang sama, yaitu berfungsi sebagai pengirim data, penerima data, sekaligus penerus data ke perangkat lain. Karena tidak membutuhkan perangkat pusat, jaringan ad hoc sering disebut sebagai jaringan peer-to-peer atau komunikasi antar perangkat secara langsung. Teknologi jaringan ad hoc menggunakan kondisi di mana membutuhkan komunikasi cepat, fleksibel, dan mudah dibangun. Misal, saat kegiatan lapangan, rapat sementara, komunikasi militer, operasi pengamatan bencana, hingga berbagi data antar perangkat tanpa jaringan internet. Cara kerja jaringan ad hoc cukup sederhana ketika beberapa perangkat seperti laptop, smartphone, atau komputer berada dalam jangkauan sinyal wireless. Perangkat tersebut dapat saling terhubung menggunakan teknologi seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Setelah koneksi terbentuk, perangkat dapat saling bertukar data tanpa harus melalui access point atau router. Jaringan ad hoc, setiap perangkat disebut NOT. Semua NOT bekerja secara mandiri, namun tetap saling terhubung dalam satu jaringan komunikasi. Jika ada perangkat yang berada di luar jaringan jangkauan langsung, maka perangkat lain dapat membantu meneruskan data ke tujuan. Proses ini disebut multi-hop communication. Sebagai contoh, jika perangkat A tidak dapat langsung terhubung dengan perangkat C karena terlalu jauh, maka perangkat B dapat menjadi perantara untuk meneruskan data dari A ke C. Hal ini membuat jaringan ad hoc menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan pada area yang cukup luas meskipun tanpa infrastruktur jaringan tetap. Jaringan ad hoc memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik pertama adalah tidak memerlukan access point atau kabel jaringan. Kedua, jaringan dapat dibentuk dengan cepat dan mudah tanpa instalasi yang rumit. Ketiga, setiap perangkat memiliki peran yang sama sehingga tidak ada server utama yang mengontrol jaringan. Keempat, jaringannya bersifat dinamis karena dapat masuk dan keluar jaringan kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, terdapat beberapa jaringan ad hoc yang dapat digunakan dalam komunikasi modern. Salah satunya adalah Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Jenis jaringan ini digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone, laptop, dan tablet. Kemudian terdapat VANET atau Vehicular Ad Hoc Network yang digunakan pada kendaraan untuk mendukung komunikasi lalu lintas dan sistem transportasi pintar. Nah, selain itu juga terdapat Wireless Mesh Network yang menggunakan banyak node untuk memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kestabilan komunikasi. Jaringan ad hoc memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya yang pertama itu kemudahan dalam membangun jaringan karena tidak memerlukan perangkat tambahan seperti router atau access point. Selain itu, biayanya juga relatif murah karena hanya memanfaatkan perangkat yang sudah tersedia. Dengan ad hoc juga sangat fleksibel dan cocok digunakan di lokasi sementara atau daerah yang memiliki infrastruktur jaringan yang kurang atau bahkan belum. Kelebihan lainnya, jaringan dapat dibangun dengan cepat dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau situasi militer. Namun jaringan ad hoc memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah jangkauan sinyalnya yang terbatas karena bergantung pada kemampuan wireless masing-masing perangkat. Selain itu, kualitas jaringannya dapat menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak atau posisi perangkat sering berubah. Keamanan jaringan ad hoc juga menjadi tantangan karena komunikasi dilakukan secara langsung antar perangkat tanpa sistem keamanan pusat yang kuat. Gangguan sinyal dan konsumsi daya baterai juga dapat mempengaruhi performa jaringan terutama pada perangkat mobile. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan ad hoc memiliki banyak penerapan, salah satunya berbagi file antar laptop atau smartphone tanpa menggunakan internet. Jaringan ad hoc juga
dapat digunakan untuk bermain game multiplayer secara lokal tanpa koneksi online. Nah, dalam dunia militer sendiri, ad hoc dimanfaatkan untuk komunikasi lapangan karena dapat dibangun dengan cepat tanpa infrastruktur tetap. Pada situasi bencana alam, jaringan ad hoc juga sangat berguna untuk membangun komunikasi darurat ketika jaringan utama mengalami kerusakan. Nah, di bidang penelitian sendiri, ad hoc digunakan untuk pengembangan robot, drone, dan sistem sensor pintar yang saling berkomunikasi secara otomatis. Seiring perkembangan teknologi, ad hoc juga terus berkembang dan mulai dikombinasikan dengan teknologi IoT untuk mendukung sistem komunikasi pintar. Diharapkan di masa depan, ad hoc diperkirakan akan semakin penting terutama dalam komunikasi mobile, kendaraan otomatis, smart city, dan sistem jaringan infrastruktur tetap. Sekian materi luas dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.